Cerita dimulai dengan tekanan air di kedalaman 3000 meter di bawah palung abis seharusnya sudah meremukkan tulang manusia dalam sekejap, namun di dalam kubah energi yang diciptakan oleh The Azure Red, hukum fisika seolah tunduk pada kehendak Akasha. Air di tempat ini terasa berat dan kental seperti merkuri, memancarkan aura dingin yang mampu membekukan aliran cakra bahkan sebelum teknik dilepaskan. The Azure Red berdiri dengan anggun di pusat kubah, menatap tim penyelamat dengan mata tanpa pupil yang memancarkan kehampaan. Kalian bernapas di dalam rahim kehampaan, suaranya bergema bukan melalui air, melainkan langsung ke dalam pikiran mereka. Setiap napas yang kalian ambil adalah sisa-sisa eksistensi yang aku izinkan. Mengapa kalian bersusah payah membela dunia yang sudah ditakdirkan untuk larut dalam kristal ini? Kawaki, yang lengan prostetiknya mulai berpijar merah karena panas tinggi untuk menghalau tentakel kristal cair yang mendekat, hanya mendeci geram. Kami tidak butuh izinmu untuk hidup, makhluk menjijikkan. Aku sudah muak mendengar ceramah dewa gadungan yang merasa paling tahu tentang takdir. Ia melesat maju, mengubah tangannya menjadi meriam energi jarak pendek, namun Mitsuki segera menariknya kembali menggunakan lengan ularnya yang memanjang. Mitsuki memperingatkan bahwa air di sekeliling musuh bukanlah air biasa, melainkan data murni yang telah dikompresi menjadi massa fisik. Satu sentuhan yang terlalu lama bisa menulis ulang sel-sel tubuh mereka menjadi mineral mati. Di tengah keputusasaan itu, Himawari Uzumaki melangkah maju. Suasananya berubah seketika. Matanya yang biasanya lembut kini menunjukkan intensitas yang menakutkan, sebelah kanan mengaktifkan Byakugan dengan urat-urat yang menonjol sempurna, sementara mata kirinya mulai berubah warna menjadi merah jingga, tanda bahwa Kurama telah memberikan akses penuh pada energinya. Di dalam batinnya, suara Kurama menggelegar, mengingatkan Himawari bahwa mereka harus melakukan sinkronisasi frekuensi 100% untuk membanjiri jaringan Akasha dengan kehendak api. Himawari mengambil kuda-kuda Juken yang sangat rendah, kakinya membelah tekanan air seolah-olah beban ribuan ton itu tidak ada artinya bagi kekuatannya yang sekarang. Sementara pertempuran memanas di dasar laut, di rumah sakit Konoha, tubuh Boruto mulai melayang secara misterius di atas tempat tidurnya. Sakura dan tim medis panik melihat monitor aktivitas otak Boruto yang meledak melampaui batas manusia, sementara suhu tubuhnya turun drastis hingga mendekati titik beku. Dalam kondisi koma yang dalam, mulut Boruto menggumamkan instruksi yang aneh, seolah-olah jiwanya sedang membisikkan strategi langsung ke telinga adiknya di dasar laut. 8. Gerbang. Ke-8 adalah sebuah lingkaran. Hima, pukul di titik 361. Bisikan itu bergema di kepala Himawari, memberinya visi tentang titik lemah absolut dari struktur raksasa di hadapannya. Menerima petunjuk dari kakaknya, Himawari bergerak seperti kilat emas di bawah air. Ia tidak lagi sekadar menyerang, ia menari. Hakeroku Juyonso, teriaknya saat telapak tangannya menghantam titik-titik vital di tubuh The Azure Red dan struktur di sekelilingnya. Setiap pukulan bukan hanya menghancurkan fisik, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut cakra rubah yang menghancurkan struktur data Akasha. Ledakan cahaya emas terjadi setiap kali tangannya menyentuh target, hingga pukulan ke-64 menciptakan ruang hampa udara sesaat di dasar laut yang gelap gulita. Akibat hantaman itu, istana kristal di belakang musuh retak hebat, menyingkapkan rahasia mengerikan di dalamnya, ribuan rahim kristal yang berisi kloning manusia dari masa lalu, termasuk sosok yang sangat mirip dengan Sasuke Uchiha di masa mudanya. The Azure Red yang murka karena, kebun, datanya dirusak, bangkit dengan wajah yang terbelah menjadi kegelapan total. Ia merapal Shinjutsu, Abyss Compression, sebuah teknik yang memaksa seluruh berat samudra untuk menindih kubah energi tersebut. Kawaki dan Mitsuki jatuh berlutut, merasa paru-paru mereka akan meledak oleh tekanan gravitasi yang luar biasa. Namun, tepat sebelum segalanya berakhir, sebuah retakan dimensi kecil terbuka di tengah ruangan. Bukan melalui teknologi, melainkan melalui ikatan darah. Suara Boruto menggema dengan nada mengancam, "Sudah kubilang, jangan sentuh adikku." Detik itu juga, mata kanan Himawari berubah menjadi biru jernih. Jogan milik Boruto memanifestasikan dirinya di wajah Himawari melalui resonansi spiritual. Himawari berdiri tegak dengan satu mata Byakugan dan satu mata Jogan, memancarkan aura yang begitu besar hingga air di palung laut itu mulai berpijar biru. Di kejauhan, klon Sasuke muda mulai terbangun dari tidurnya, siap untuk bertempur, sementara Himawari menatap The Azure Red dengan penglihatan dewa yang dipinjam dari kakaknya. Harga dari keajaiban ini belum diketahui, namun untuk saat ini,
Sang Putri Uzumaki adalah satu-satunya pelindung yang berdiri di antara dunia dan kehampaan samudra. Hubungan darah melampaui batas dimensi dan kedalaman laut. Saat Boruto memberikan matanya pada sang adik, sebuah kekuatan baru lahir dari kasih sayang dan penderitaan. Namun, apakah raga Himawari sanggup menahan beban dari dua kekuatan besar yang saling bertabrakan? Aura emas Kurama dan biru elektrik Jogan menyatu di tubuh Himawari, menciptakan pusaran energi yang membakar air merkuri di sekeliling mereka. The Azure Red mundur selangkah, suaranya bergetar dengan distorsi digital yang berat. The Azure Red, resonansi spiritual, tidak mungkin, manusia hanyalah wadah organik yang rapuh. Bagaimana mungkin frekuensi sampah seperti kasih sayang bisa menembus enkripsi Akasha? Himawari, Boruto, kau terlalu sibuk menghitung data, hingga lupa bahwa jiwa tidak memiliki angka biner. Akasha, hari ini, perhitunganmu berakhir salah. Kawaki meringis sambil memegang lengannya yang berasap akibat panas tinggi. Di depannya, Mitsuki bersiap dengan posisi waspada penuh. Kawaki, cih, si bodoh itu benar-benar melakukan sesuatu yang gila dari tempat tidurnya. Hima, jangan biarkan kekuatan itu mengendalikanmu. Mitsuki, Kawaki, fokus. Kita punya tamu dari masa lalu. Dari kepulan debu kristal, sosok klon Sasuke Uchiha era muda melangkah keluar. Matanya yang merah menatap dingin ke arah mereka, sementara pedang Kusanagi di tangannya mulai dialiri petir hitam yang berderik. Kawaki, Uchiha Sasuke, sial, ini akan merepotkan. Mitsuki, biarkan si kecil itu mengurus dewa palsu ini. Kita hentikan si tukang tebas ini. Di tengah kepanikan tim medis, tubuh Boruto yang melayang mulai memancarkan percikan listrik biru yang menyambar peralatan di sekitarnya. Sakura terus menyalurkan cakra penyembuh dengan wajah yang basah oleh keringat. Sakura, tingkatkan dosis penekan cakra, jantungnya tidak kuat menahan beban resonansi ini. Dia mengirimkan seluruh daya tahan fisiknya ke koordinat Himawari. Asisten medis, Sakura sama, suhu tubuhnya turun ke 20 derajat. Jika ini diteruskan, sel-selnya akan hancur karena pembekuan absolut. Sakura, Boruto, hentikan, kau akan membunuh dirimu sendiri demi dia. Boruto, 1, serangan lagi. Hima, sekarang. The Azure Red merentangkan tangannya tinggi-tinggi. Seluruh massa air samudra di atas mereka tampak mengerucut, membentuk bola hitam pekat yang mengandung tekanan gravitasi tak terhingga. The Azure Red, Shinjutsu, Abyss Compression, hancurlah bersama cinta yang kau banggakan itu. Himawari mengambil kuda-kuda Juken yang sangat rendah. Tangan kanannya mengumpulkan cakra merah Kurama, sementara tangan kirinya memusatkan energi biru dari mata Jogan pemberian kakaknya. Himawari, Kak, pinjamkan aku kekuatan untuk membelah takdir ini. Hake, Dimensional Strike. Himawari melesat dengan kecepatan yang melampaui persepsi waktu. Pukulannya menghantam pusat bola hitam tersebut, menciptakan retakan dimensi yang menyedot teknik gravitasi musuh ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di hadapan The Azure Red. The Azure Red, apa? Mataku tidak bisa membaca gerakannya. Himawari, selamat tinggal. Telapak tangan Himawari menghantam dada The Azure Red dengan telak. Gelombang cahaya emas biru meledak dahsyat, menghancurkan bentuk fisik makhluk itu menjadi partikel cahaya yang hanyut tertelan ke kegelapan laut. Cahaya perlahan meredup, menyisakan reruntuhan istana kristal yang kini mulai hancur menjadi debu data. Klon Sasuke muda ikut lenyap seiring tumbangnya sumber energinya. Kawaki dan Mitsuki terduduk lemas di antara bebatuan laut. Kawaki, dia benar-benar melakukannya. Himawari berdiri diam di tengah ruang hampa yang tersisa. Cahaya di matanya perlahan memudar, kembali menjadi biru normal yang sayu. Ia jatuh berlutut, napasnya tersengal-sengal menahan lelah yang luar biasa. Himawari, Kak Boruto, apakah kau mendengarku? Jauh di Konoha, tubuh Boruto yang melayang jatuh kembali ke tempat tidurnya. Monitor jantung kembali stabil meskipun detaknya sangat lemah. Sakura terduduk lemas di lantai, menangis lega bercampur takut akan kondisi muridnya itu. Boruto, kerja bagus. Hima, sekarang, istirahatlah. Musuh di kedalaman telah tumbang, namun rahasia di dalam rahim kristal baru saja terungkap. Dan harga yang dibayar Boruto mungkin lebih mahal dari yang bisa mereka bayangkan. Keheningan yang mencekam menyelimuti dasar laut setelah ledakan cahaya itu padam. Air yang tadinya kental seperti merkuri perlahan kembali ke sifat aslinya, namun sisa-sisa energi merah dan biru masih menari di antara puing-puing kristal yang hancur.
Kawaki berdiri dengan susah payah, mematikan mode karmanya yang hampir membakar saraf lengannya. Kawaki, Mitsuki, periksa Himawari. Aku akan melihat apa yang tersisa dari kebun data makhluk brengsek itu. Mitsuki menghampiri Himawari yang masih berlutut. Tubuh gadis itu gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena syok energi yang baru saja melaluinya. Mitsuki, Hima, kau melakukannya. Tekanan air sudah kembali normal. Jaringan Akasha telah terputus. Himawari, suara Kak Boruto, dia terdengar sangat jauh. Mitsuki, seolah-olah dia menarik paksa jiwanya untuk sampai ke sini. Di mana dia sekarang? Kawaki tidak menjawab. Ia melangkah menuju pusat reruntuhan, di mana sebuah altar kristal berbentuk heksagonal masih berdiri kokoh. Di tengah altar itu, sebuah tablet data berwarna hitam pekat berdenyut pelan. Kawaki menyentuh tablet itu dengan lengan prostetiknya, dan seketika ribuan proyeksi hologram muncul di udara. Kawaki, apa-apaan ini? Ini bukan sekadar klon. Ini adalah cetak biru genetik dari seluruh era shinobi. Hashirama, Madara, bahkan ayah. Mereka mencoba membangun ulang dunia dari titik nol. Mitsuki, bukan hanya itu, Kawaki. Lihat koordinat di bawahnya. Target mereka bukan hanya menghapus dunia ini, tapi menggantinya dengan simulasi permanen. Azure Red hanyalah satu dari sekian banyak penjaga. Suasana di koridor ICU sangat tegang. Naruto dan Hinata berdiri di depan pintu kaca dengan wajah pucat, sementara Sakura keluar dengan sarung tangan medis yang masih menyisakan noda cakra hijau. Naruto, Sakura-chan, bagaimana keadaannya? Dan Himawari, tim penyelamat bilang mereka sedang dalam perjalanan kembali. Sakura terdiam sejenak, melepas maskernya dengan tangan yang sedikit gemetar. Sakura, Himawari selamat secara fisik, Naruto. Tapi Boruto, resonansi itu merobek jalur cakra utamanya. Dia berhasil menyelamatkan adiknya, tapi sebagai gantinya, tubuhnya menolak aliran cakranya sendiri sekarang. Hinata, apa maksudmu, Sakura? Sakura, dia bangun, tapi mata kanan Boruto kehilangan penglihatan sepenuhnya. Jogan itu seolah-olah mengisap seluruh energi hidup dari saraf optiknya untuk dikirimkan ke Himawari. Dia mengalami kebutaan permanen di satu sisi. Tiba-tiba, pintu ICU terbuka pelan. Boruto duduk di tepi tempat tidur dengan perban melingkari kepala dan mata kanannya. Ia tampak jauh lebih kurus dari beberapa jam yang lalu, namun senyum tipis masih menghiasi wajahnya yang pucat. Boruto, jangan pasang wajah seperti itu, ayah. Ibu, aku bisa merasakannya. Hima sedang dalam perjalanan pulang. Itu adalah harga yang murah untuk keselamatannya. Seekor elang pembawa pesan mendarat di bahu Shikamaru yang menunggu di gerbang. Di kejauhan, sosok Kawaki, Mitsuki, dan Himawari mulai terlihat berjalan di bawah sinar bulan. Himawari berlari paling depan, air matanya tumpah saat melihat desa yang masih utuh. Namun, di belakang mereka, Kawaki berjalan dengan tatapan kosong. Ia menggenggam tablet hitam yang ia ambil dari dasar laut. Kawaki, mereka bilang dunia ini sudah ditakdirkan untuk larut. Jika Boruto kehilangan kekuatannya untuk menghentikan ini, maka aku yang akan menjadi iblis untuk memastikan dunia ini tetap ada. Himawari berhenti berlari dan menoleh ke belakang, menatap Kawaki dengan mata Byakugan yang masih aktif secara tidak sengaja. Ia melihat sesuatu yang mengerikan di dalam aliran cakra Kawaki, sebuah kegelapan baru yang lahir dari rasa takut kehilangan keluarga. Himawari, Kawaki-kun, apa yang kau sembunyikan? Kawaki, hanya sisa-sisa kehampaan, Hima. Jangan dipikirkan, ayo temui si bodoh itu di rumah sakit. Kemenangan di palung abis hanyalah awal dari keretakan yang lebih dalam. Saat Boruto kehilangan cahayanya, Kawaki mulai merangkul kegelapan demi perlindungan yang semu. Sinar matahari pagi mulai menembus jendela kamar perawatan Boruto, menyinari vas bunga matahari yang baru saja diletakkan Himawari di atas meja. Keheningan di ruangan itu terasa berat, hanya dipecah oleh suara napas Boruto yang masih teratur namun lemah. Kawaki berdiri di sudut ruangan yang gelap, bersandar pada dinding dengan tangan bersedekap. Ia menatap perban yang menutupi mata kanan Boruto dengan tatapan yang sulit diartikan. Boruto, kau sudah di sana sejak 2 jam yang lalu, Kawaki. Kalau ingin memaki karena aku bertindak ceroboh, lakukan saja sekarang. Kepalaku sudah cukup sakit, sedikit omelanmu tidak akan berpengaruh banyak. Kawaki, kau bukan hanya ceroboh, Boruto. Kau cacat. Bagaimana kau bisa melindungi adikmu atau desa ini jika satu matamu sudah buta dan jalur cakramu hancur?
Kau pikir pengorbanan heroik ini akan menyelesaikan segalanya? Boruto perlahan menoleh menggunakan mata kirinya yang masih berfungsi. Biru matanya tidak lagi memancarkan ambisi, melainkan ketenangan yang dalam. Boruto, aku tidak melakukannya untuk menjadi pahlawan. Aku melakukannya karena dia adalah adikku. Sesederhana itu. Lagi pula, aku masih punya mata kiri untuk melihat masa depan, dan aku punya kalian. Kawaki mendengus dingin. Ia merogoh saku jubahnya, menyentuh tablet hitam dari palung abis yang sengaja ia sembunyikan dari laporan resmi kepada Shikamaru dan Naruto. Kawaki, dunia tidak sesederhana itu. Azure Red hanyalah sebuah pion. Di dalam tablet ini, aku melihat akhir dari sejarah shinobi. Jika kau sudah tidak bisa bertarung, maka biarlah aku yang menanggung beban ini. Aku akan melakukan apapun agar kau dan Hima tetap bisa tersenyum di balik dinding desa ini, meski aku harus menjadi orang jahat di mata dunia. Boruto, Kawaki, tunggu. Tanpa kata lagi, Kawaki melangkah keluar dan menutup pintu dengan bantingan pelan. Di luar pintu, ia berpapasan dengan Himawari yang membawa nampan berisi sarapan. Mereka sempat bertatap mata sejenak, mata Byakugan Himawari menangkap getaran cakra yang tidak stabil dari tablet di saku Kawaki. Himawari, Kawaki-kun, kau tidak mau makan bersama kami. Ibu membuatkan sup kesukaanmu. Kawaki, simpan saja untuk kakakmu yang tidak berguna itu. Dia butuh tenaga untuk menghadapi kenyataan bahwa dia tidak lagi menjadi bintang di medan tempur. Kawaki berjalan pergi menyusuri lorong rumah sakit tanpa menoleh lagi. Himawari menatap punggung Kawaki dengan perasaan cemas yang merayap di dadanya. Ia tahu, sesuatu di dalam diri Kawaki telah patah saat berada di dasar laut kemarin. Naruto berdiri menatap patung wajah para Hokage, sementara Shikamaru berdiri di belakangnya sambil menghisap rokok yang tidak dinyalakan. Shikamaru, data yang dibawa Mitsuki menunjukkan bahwa musuh ini berasal dari luar pemahaman kita tentang Otsutsuki. Mereka menyebut diri mereka Akasha. Jika apa yang dikatakan Himawari benar tentang rahim kristal itu, maka kita tidak sedang menghadapi invasi, melainkan penggantian identitas. Naruto, Boruto sudah memberikan segalanya untuk memberi kita waktu. Aku tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Perketat keamanan di perbatasan dan panggil Sasuke kembali ke desa. Kita butuh semua kekuatan yang ada. Shikamaru, dan bagaimana dengan Kawaki? Dia terlihat berbeda sejak kembali dari palung abis. Naruto terdiam, matanya menatap langit pagi yang mulai memerah. Naruto, Kawaki mencintai keluarganya dengan cara yang berbahaya. Tugasku sebagai ayah adalah memastikan cinta itu tidak membakar dirinya sendiri. Di dasar laut yang gelap, sebuah ancaman telah dihancurkan, namun benih-benih konflik baru justru tumbuh di atas pengorbanan. Boruto kehilangan penglihatannya, sementara Kawaki mulai kehilangan arah jiwanya. Perang melawan Akasha mungkin baru saja dimulai, namun retakan dalam persaudaraan mereka adalah badai yang jauh lebih mematikan.